Halo guys, balik lagi ke channel Bahas MU ya. Ini gua setelah aktivitas ya, gua belum mandi. Membuat review semalam ya tentang pertandingan MU lawan City, dimana MU diobok-obok ya oleh City. Dan gua bicara line up dulu. Line up dari MU sendiri ada Onana, terus Johnny Evans, Harry Maguire. Sisi kiri ada siapa namanya, Lindelof, dan sisi kanan ada Diego Dalot. Sedangkan untuk di lini tengah ada Sofyan Amrabat, duet dengan McTominay, dan ada Eriksen juga. Terus ada Bruno Fernandes di kanan, tengah Højlund, dan di kiri Rashford. Sedangkan untuk City line up-nya Ederson, Gvardiol, terus ada siapa namanya, Ruben Dias, lupa gue, sama si Rodri, Alvarez, Haaland, Grealish, Phil Foden, dan Bernardo Silva. Mungkin satu lagi backnya adalah John Stones. Dari sisi permainan jelas kalah jauh. Apa yang membuat MU kalah itu ya, pertama dari sisi pressing. Sisi pressingnya itu jelek banget ya, nanggung gantung di depan, naruh banyak pemain, sedangkan di tengahnya kosong dan didesain di belakang, nggak narik garis offset gitu. Begitu adalah contoh bunuh diri yang untuk lawan City ya. Lalu passing dan umpannya itu nggak akurat, nggak nyampe. Ketika lo melakukan strategi untuk counter tapi itu nggak nyampe, ya sama aja bohong, percuma. Itu permasalahannya. Nah, seperti biasa jalannya pertandingan, MU pasti keserang, banyak keserang, dan entah kenapa City dibeli penalti oleh wasit dan oleh VAR ya. Kalau menurut gue itu ya 50-50 lah istilahnya. Apa sih, bola juga kan di siapa gitu, nggak ngaruh juga, nggak itu maupun nggak ditarik ataupun ditarik pun, maksudnya itu nggak terlalu berbahaya. Bolanya pun yang dapat kalau nggak salah Foden atau siapa ya. Itu menurut gua putusan yang salah sih, putusan yang salah banget. Wasit-wasitnya nggak tahu, diberi penalti dan gol. Babak pertama kelar 1-0. MU praktis nggak ada serangannya. Di ujung MU itu mulai mendapatkan angin itu 5 menit menjelang babak pertama akhir ya. Dapat satu peluang oleh McTominay dan mampu diblok Ederson ya. Babak pertama kelar karena sedikit banget peluangnya ini. Misalnya ya peluang-peluang dari Manchester City lah. Babak kedua gua optimis MU ada perubahan. Gua tonton menit keberapa itu malah kebobolan lagi. Situasinya sama, itu dari kiri. Nah ini Dalot ini kemana? Telah turun, Bruno yang harus turun, dan setelah bolanya nyampe ke Haaland, dan Haaland pun kosong penjagaan. Itu sama terjadi di babak pertama. Haaland kosong penjagaan dan disundul masih ketepis Onana, tapi yang ini enggak, ini masuk karena Onana juga terlalu all out position ya. 2-0. Di situ gua udah mulai, ini paling nggak berkecil lah kata gua. Tapi mainnya masih sama aja kayak gitu, nggak ada perubahan, hancur-hancuran banget. Malah mereka menambah gol lagi oleh Phil Foden kalau nggak salah, umpannya Erling Haaland. 3-0 udah gue matiin. Nah, kenapa sih bisa kalah seperti ini? Yang pertama ya faktor lucknya nggak ada. Maksudnya ketika
mungkin MU nggak dikasih penalti dengan hal yang kayak gitu ya, walaupun dicek VAR juga nih. Mungkin ya mereka bermain lebih tenang, nggak terlalu rusak-rusuk lah istilahnya, ya bertahan aja udah sambil nunggu counter yang bener-bener pas. Di situ pertama itu kayak kesalahan yang dilakukan oleh MU itu sebenarnya emang udah biasa dilakukan sih, maksudnya tiap match pasti kayak gitu, dan ini nggak beruntungnya itu dapat penalti di awal sehingga memungkinkan untuk penurunan mental lah. Bayangin aja MU musim ini kalau nggak salah udah di lawannya udah dikasih 5 penalti ya, dan kita pun belum sama sekali dikasih penalti. Di Liga Champions tiga-tiganya main 3 kali penalti. Lawan Bayern Munchen Harry Kane penalti gol, terus lawan Galatasaray dapat penalti itu tentang Icardi gak gol. Terus Copenhagen kemarin pun gagal. Sebelumnya lawan Sheffield pun lawannya pun dapat penalti dan gol, dan kita sama sekali nggak ada faktor lah, kayak kalau misalnya lawannya hand gitu nggak ada yang mau ngecek VAR. Maksudnya parah banget sumpah, kita MU ini terlalu digembosi kalau menurut gua. Udah sering banget digembosi musim ini, ditambah mainnya jelek. Ya pertama kesalahan ya di luar penalti itu yang kita digembosi itu ya, jujur-jujuran aja, pressingnya gantung. Di depan naruh banyak pemain nih, 4 pemain, 4-5, di tengahnya kosong, terus sisain di belakang sisa 5 juga, kan kayak gitu membahayakan ya, dengan gocakan pemain City, kecepatan mereka itu bahaya banget. Dan terjadi gitu, mereka ketika sulit bisa langsung gitu ngumpannya, melewati 4 pemain yang pressing di depan ini ke tengah, yang di situ ada yang kosong ya enggak. Terus yang kedua adalah passingnya ini, pertama emang passingnya jelek banget, nggak nyampe. Ketika lu melakukan strategi counter, pertama pressing lu nggak terlalu melakukan pressing ya, lu cukup udah defend aja, parkir pesawat, ngerti nggak? Kalau lu melakukan kayak gitu itu sama aja bunuh diri. Entah lu itu sebenarnya mau main pressing atau lu mau main parkir pesawat, bingung. Jadi kalau lu mau main pressing ya pemainnya harus kompak, 10 pemainnya itu, yang di depan pressing, yang di belakangnya narik garis offset. Nah, enggak. Kedua, ketika lu mau main counter ngelawan tim-tim possession kayak gini, passing lu itu kudu nyampe. Ini passingnya jelek banget, passing counternya jelek, makanya nggak nyampe, potong lagi. Dan MU itu nggak bisa megang bola lebih dari 5 detik ya. City itu nyampe, wah gila, susah banget direbutnya. Kayak istilahnya nih, pemain MU ini pada ngejar pantat gitu. Dan di luar kesalahan 3 tadi ya, yaitu digembosi, 2 pressing, ketiganya passing, dan 4 kesalahan pelatih itu sendiri. Kenapa gue menyalahin Ten Hag di sini? Pertama, ketika lo melawan tim yang benar-benar kuat secara possession dan pelari-pelari mereka pun kencang juga, yang lo harus pikirin ya mainkan pemain yang terkuat di posisinya. Kayak back lu kenapa harus posting Jonny Evans? Kan ada Rafael Varane, ada Lindelof, dan di kiri nggak perlu pasang Lindelof, kan ada Reguilon yang udah sembuh. Entah apa yang dipikir oleh Ten Hag. Tuh, backnya masang Jonny Evans, terus di kiri yang masang Lindelof, itu buat apa? Reguilon tuh ada buat apa coba?
Lindelof ya so-so aja kemarin melawan tim kecil, melawan tim besar bisa apa di bek kiri. Itu dipaksa main kalau emang ya posisinya mendesak. Kalau ada pilihan lain mah kenapa harus dipasang gitu kan. Terus masang McTominay di awal, nah itu juga nggak banget. McTominay ini visinya menurut gua kurang di tengah, dia itu bagusnya jadi sub, apa nggak mainin. Nah ini gua heran Casemiro kemana sih. Lu bisa pasang Amrabat sama Casemiro di tengah, ntar kasih Eriksen, ataupun gak usah pasang Eriksen dulu, pasang Bruno lah di IMF. Terus di sisi kanannya ada Anthony, kanannya Rashford, depannya Højlund, mungkin akan jadi lebih apa ya, lebih stabil. Masa McTominay, pasang Eriksen di awal juga. Eriksen loh nggak bisa main 90 menit kan, sulit, kedodoran dia pasti. Itu sih kesalahan yang dilakukan oleh Ten Hag. Mungkin itu aja ya, terima kasih. Next kita akan membahas lawan Newcastle.